Oke, nah aku ada artikel ya. Ada artikel dari Nia dan juga Dela. Coba kita lihat di artikelnya ya. Adik Julia Perez ribut sampai cakar-cakaran gara-gara harta. Oh gara-gara perempuan ini tengah? Bukan. Kenapa sih kalau banyak fotonya masih ada muka gua? Iya makanya gue nanya, namanya netizen kan nanya. Tengahnya dicakar gitu. Ya makanya gue nanya, namanya netizen. 3 bukti kuat dugaan Syahrini hamil. Ini yang tadi. Itu kepencet. Pencet. Ya gue mah keluar gue baca, Iya, gue iya, nggak tahu. oke. Adi Julia Perez ribut sampai cakar-cakaran gara-gara harta. Udah Wen, udah dibaca tadi orang Ini dengar. banyak orang loh, Nia sebenarnya gini, banyak orang yang ini ribut gara-gara warisan, gara-gara harta gitu. Gue pun ketawa mendengarnya gitu. Benar Tapi nggak sih, Teh? kalau Nia yang ngomong akan lebih enak. Kan Kak Ruben tahu. Gara-gara laki ceritanya. deh kayaknya ini mah. Oh, gara laki Kayaknya enggak. laki deh. Sebenarnya itu hal simpel kak, itu ya hal Sebenarnya kakak beradik, ya kayak lo beda pendapat sepertinya kayak gini. Iya. Kita nggak pernah cakar-cakaran. Ya beda kalau mah mereka kan. jambak-jambakan. Nah gitu, nah banyak orang yang wah gara-gara warisan, banyak yang nggak tahu Enggak, diri, banyak yang gitu. Enggak bener banget kalau untuk gara-gara warisan enggak ngapain sih kita ribut warisan, enggak jauh. Ini cuman hal Gara-gara gara-gara apaan sih, adik Teh? kakak aja. Beda pendapat aja sih lebih kayak gitu. Nah tapi kalau warisan sendiri memang ada pembagian warisan gitu, Nia. Enggak, kita enggak ada pembagian warisan. Nah itu jadi mungkin jawaban dari Nia ini sudah Nggak cukup menjawab apa yang menjadi prasangka buruk dari para netizen sebenarnya. Iya. Karena wah ini berebutan warisan, berebutan ini gitu. Enggak Jadi benar, enggak benar. karena Nia juga punya suami yang bekerja ya, yang posisinya dia juga punya penghasilan dan Dela juga ada penghasilan gitu. Yang posisinya sebenarnya ya netizen gitu kan kalau orang jarang muncul di TV dibilang pemberitaan itu dibilangnya sensasi. Enggak. Dibilang apapun. Makanya setiap dia dapat tawaran apapun saya yang bilang nggak boleh. Karena saya yang tahu dari awalnya seperti apa. Jadi jangan sampai dibilangnya sensasi lagi gitu. Jadi tujuannya Kak kenapa datang ke Brownies itu adalah biar ada sayanya, biar Ada yang nengahin ada ya. yang nengahin karena saya tahu anak ini sebenarnya yang diributin cuma hal sepele. Nia pun saya marahin ya. Iya, Dela pun saya marahin gitu. Karena aku begitu berantem itu tuh langsung aku hubungi tuh Kak Ruben. Ya. Jadi biasanya kan ada Kak Jupe dulu kalau Maramu yang kita curhat ngobrol kalau berantem. Ini aku refleks aja. Dia gitu karena emang sosoknya dia itu Oma ya. Oma. Jadi gitu. Jadi makanya nih kita lagi mau bikin programnya Oma Show. Orang-orang yang mau curhat itu bisa sama Oma. Butuh bantuan ya Oma. Betul. Nggak jadi gini, maksudnya mungkin kan kalau mereka kan memang nggak ada figur kakaknya atau apa, jadi mereka baik Dela atau Nia tuh pasti ke saya. Jadi saya kalau ngomong sama Nia sama Dela nggak pernah berpihak belain Dela, nyalain Nia nggak, tapi Netral. harus netral. Ya. Buat saya lu mau ujung ke ujung kemanapun lu tetap kakak beradik Iya, gitu. iya. Keluarga. Makanya ketika ada teman-teman media di luar nanya itu, ya nggak bukan kapasitas saya untuk ngobrol panjang. Yang penting saya tahu bagaimana cara menyelesaikannya masalah mereka. Tapi kalau berbicara masalah sekarang permasalahannya udah beres dong. Udah. Udah maaf-maafan Udah baikan lagi belum Teh? Saat itu juga Mama datang terus ya kita dibaik. Ya udahlah ngapain Akur lagi. akur Kapan lagi. sih ini kejadiannya? Senin kemarin. Senin kemarin. Oh, minggu lalu. Tapi berita tuh di luar orang masih heboh, masih ngompor-ngomporin gitu. Dia dibilang sensasi, aku bukan sensasi, emang beneran gitu berantem ada kakak. Lagi pula ngapain? Dan ngupload itu tuh gara-gara panas Iya, ya. Panas jam-jam aja. segini, nih jam-jam segini nih, ya kan? Gue kombrek kan pegang handphone. Oh kenapa sih berdarah nih? Brentong, alemong. Alhamdulillah. Sore sedikit keluar di lamtur. Kayak pokoknya udah kayak gitu. Nah justru aku pengen biar semuanya clear, semuanya baik. Kalau Brownies itu memang kasih tahu semuanya kalau mereka ini sudah baik-baik aja. Kita panggil langsung Baik-baik aja. adiknya ya. Kita panggil, ini dia Dela. Lagi kangen, lagi rindu, maunya berdua sama kamu, dipeluk kamu, dicium kamu. Mohon Ini- maaf bisa geser dikit ke kiri, sempit baik nih. Enggak. Kayak gini banget. Iya, iya. Ohnya Lu cuma yang salah. Enggak masalah tadi udah duduk ada endol banget Oma. Iya. Cet. Ya masa bintang tamu yang geser. Iya maaf sorry ya. Oke.
Dela. Ada tuan rumah Kan, begitu. kalau kemarin ini kan rame juga Dela sama Nia. Mungkin kalau kita yang udah biasa dengar lu berdua teriak-teriak itu udah biasa. Tapi kan kalau orang lain kan cukup kaget. Bahkan yang aku paling sedih adalah ketika melihat cari sensasi biar diundang-undang gitu. Aduh, padahal saat teman-teman tahu sebenarnya untuk mereka membahas tentang hal ini banyak sekali. Tapi saya yang bilang tidak, ya karena jangan sampai hubungannya sudah baik nanti jadi dibahas-bahas lagi. Tapi kenapa di Brownies ada saya yang tahu dari awalnya seperti apa. Jadi biar ketemu titik tengahnya, semuanya clear. Aku mau tanya sama Dela. Dela, apa sih yang buat Dela sama Nia kemarin itu berantem sampai sedahsyat itu? Nggak ada, Kak. Nggak, yang buat Dela tuh marah itu sampai kenapa? Nggak. Cara penyampaian aja sebenarnya yang salah. Iya, karena kalau sebagai kakak itu kadang-kadang kita suka lupa kalau adik kita itu sudah besar. Ya, kadang-kadang kita suka lupa kalau adik kita itu sebenarnya dia bisa tahu warna merah, hijau, kuning. Cuman sebagai naluri kakak, naluri ibu, Tetap pengen protek kepengennya adik ya. lu gini gitu. Jadi sebenarnya baik Nia dan Dela harus lebih banyak komunikasi sih, saran dari aku gitu ya. Dan kalau Dela sendiri sudah menemukan posisi hidupnya saat ini, kenyamanannya dia dengan caranya dia sendiri ya buat saya itu fine. Karena kayak Dela itu orangnya ya dia mah kalau lapar nggak ngomong dia diam aja, dia diam aja kalau nggak ditanya dia mah nggak bakal jawab. Jadi mesti apa? Borok lu lagi. Gue kalau lapar diem. Ya iyalah lo langsung membuat makanan. Iya. Gue nih karakternya gue kasih tahu ya, mungkin semua orang nggak tahu ya. Gue kalau karakter kalau lapar gue diam, kalau kenyang gue tidur. Kalau lu lapar diam, kalau habis kena nasi tidur. Ya, Oh ketabrak gula sama. tuh, hati-hati gula saya. Itu hati-hati gula. Diabetes, say. Diabetes, say. Hati-hati saya. Itu hati-hati. muda, say. Nah, Nggak kayaknya justru kegaraman deh. Jadi kegareman. Kurang lucu. tapi untuk Dela sama Nia, Bantuin. kalian udah baikan atau belum? Enggak. Udah, Kak. Udah baikan semuanya. Erwin, aku boleh ngomong nggak? Ya. Untuk pemirsa di rumah, mohon maaf sebelumnya udah bikin kegudahan seperti ini adik kakak berantem. Cuman siapa sih adik kakak yang tidak pernah berantem? Nah mungkin saya sebagai kakak tuh memang cara penyampaiannya salah untuk ke Dela. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, Dela, aku mau minta maaf sama Dela. Iya, Kak. Dela Mungkin juga kakak minta terlalu maaf. keras sama Dela. Mudah-mudahan ya kita nggak berantem lagi kayak kemarin ya. Jadi Tapi Dela kelihatan kayak masih agak jaga jarak ya. Iya. Kelihatannya kayak masih agak jarak ya. oh tukang adu Kayaknya domba lu. kecepatan ya, Ya mereka udah Ditanya diem-diem aja gitu kayak 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 cool, masih kayak nahan cool. gitu. Tapi emang justru bener gua- kali ada yang mau pengen diomongin. Iya. kali Iya, ya. Dea. Nggak ada. Ada nggak, Dea? Nggak ada. Nggak. Lapar mau nasi kotak ada. Lapar kayaknya aku belum makan. Enggak. Tapi kalau Bisa tadi kan ungkapan Nia ke Dela, kalau Dela ada nggak yang mau ngomongin sama Nia? Iya, Dela mau ngungkapin apa ngomong aja. Aku bingung Udah aku. jujur aja Dela. Iya duduk aja lo. Di, oke, lu Kok lu yang ketawa malu emosi sih lu. Dia tahu Dia gitu, mereka. Dela gitu ketawa, dia gitu. Iya. Kadang gue ngeri juga kok yang listrik yang suka ketawa. Dia suka gitu, gue takut. Kadang Gila. Ayo Dela, ada yang mau disampaikan ke kakak? Enggak, aku udah. Aku kemarin udah bilang sama kakak aku minta maaf. Gitu. Udah nggak ada yang disampaikan lagi. jadi semuanya udah diungkapin ya. Gitu. Tapi luka udah kering. Yang kecakat tuh Dela, Aku kamu. sama dia. Jadi Dela yang nyakar. Udah diobatin. Lu yang mancing juga. Kadang. Udah. Enggak maksudnya Oma, pengen enggak maksudnya gini loh. tahu. Sampai berdarah-darah gitu masa lukanya cepet banget kering, kayaknya belum deh. Seminggu mah udah, seminggu mah Gue mau udah. udah kali. Seminggu mah Ya udah. Allah, kamu lihat kan? Jadi lu maunya gimana? Dia datang ke sini sampai berdarah-darah gitu. Lu benar-benar parah banget nih netizen nih. Gue mah semua ini dalangnya Wendy tahu, Oma. Di gua nggak apa-apain. Wendy tahu. Wendy tadi diem. Wendy itu cuman polosnya doang, kesannya lucunya doang. Padahal kita semua gosip informasi dari dia. Udah lah, Wendy. Sudah, cerewet.
keluar dong Enggak, lu. emang lu Sudah, cuma Wen. ngegosip Netizen terlalu sama. terbuai dengan lucunya lu sampai lupa kalau lu gosip banget. Tapi selain berita mereka, ya kembali berita keluarga almarhumah ya. Itu ada lagi pemberitaan. Katanya ada pemain bola yang minta janji ke The Perez, ke Nia ya. Iya. Oke, janjinya apa? Coba perhatikan tayangannya ya. Ini dia. Haduh, baru juga selesai nih pertikaian yang terjadi antara dua The Peres ini. Tiba-tiba Gaston hadir menambah keruh masalah yang sedang terjadi. Gaston muncul ke permukaan dengan menggugah sebuah kalimat di laman akun Instagram pribadinya yang mempertanyakan tentang kapan Anggi memberikan surat-surat yang telah dijanjikan dirinya kepada Gaston. Sebenarnya surat-surat apa sih yang ditagih oleh Gaston kepada Anggi? Yuk manis, cus kita dengerin klarifikasinya dari Anggi secara langsung. Kembali ke studio. Oke, dan sebelum kita bahas masalah ini ya, justru kayaknya lebih kompeten ini bagaimana kita panggilkan kuasa hukum, kuasa hukum dari almarhumah pada saat itu yang memang menangani kasus perceraian dari almarhumah Julia Perez dengan mantan suaminya. Ini teman gue. Ya, kita Wah, panggil, ini coba temen lu panggil. gue. Kemarin dia nonton konser gue gini. Ini sohib lu kayaknya nih. Dia ketawa mulu. Gue tahu. Panggil langsung ini dia, Bang Minola Sebayang. Jalan sini sayang. Nonton konser ikut gimana gue? Gimana nonton konser? Dia Bang Minola. Bang, boleh silakan duduk Bang. Iya, abang duduk bang. Oke. Oke, terima Aku kasih. nggak dicium ya, Oma dicium. Oh iya, cium dong. Nah, ini dia. Oke, sebelum ngobrol sama Mas Kapwen. pengacara Mas Kapwen. kondang ini, Bang Minola Sebayang, aku ada artikel dulu ya. Perhatikan artikel berikut ini dia. Anggia Perez dan Gaston Castano saling sindir di Instagram. Ada aposka. Oke. Ya, ini justru kalau kita nyambungin lagi, ada yang dibilang mana buku nih, apa buku ya? Iya, surat-surat. Surat-surat. Emang apa sih ini maksudnya? Aku nggak tahu, kurang paham sebenarnya maksudnya dia tuh apa. Makanya tanya sama orangnya langsung gitu, maunya Surat rumah. apa. Akte-akte Rumah atas cerai nama maksudnya siapa? apa tuh? Teh. Nah, kalau dulu sih waktu masih ada almarhumah ya. Hah? Dia pernah nanyain, setelah almarhumah meninggal nggak salah ya? Ya, abang ya? Iya, iya. Setelah KJP meninggal itu dia emang pernah mintain surat-surat cerainya dia dan surat-surat dia. Mungkin yang lain yang masih sama almarhum. Oke, nah ini ada Bang Minola. Bang Minola ini adalah kuasa hukum dari almarhumah pada saat itu Betul. bercerai ya. Betul. Nah, Saya, itu saya, gimana? saya menceraikannya. Yang menceraikan ya. Bang, ini sebenarnya gimana sih Bang proses Ya. berpisahnya itu? Jadi proses perceraian antara almarhumah Jupe dengan Gaston itu kan normal tuh ya. Normal baik kan? Normal. Setelah kita ajukan gugatan, proses persidangan berjalan, putusannya adalah majelis mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Jupe. Ya. Tidak ada banding dari si Gaston, sehingga secara hukum putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ya. Sudah inkrah. Nah, aturan hukum kita di sini acaranya, kalau sudah inkrah, maka putusan buat istri tersendiri, putusan buat suami tersendiri, pengantar untuk mengganti akta perkawinan menjadi akta perceraian juga masing-masing. Jadi masing-masing mengurusnya ke kantor catatan sipil. Nah, jadi ketika Gaston telepon menanyakan, saya juga bingung. Harusnya Gaston tinggal datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menanyakan putusan itu, kemudian mengambil surat-suratnya, datang ke kantor catatan sipil, dapat akta cerainya. Tapi pada waktu itu berarti Jupe abang urusin ada suratnya? Pada waktu itu, Jupe sudah kita siapkan putusan dan juga pengantarnya. Pada waktu mau ke catatan sipil, Jupe lebih memilih diurus oleh asistennya pada waktu itu Diana. Oke. Oke. Jadi sudah clear. Clear. Jadi sebenarnya tidak perlu teriak-teriak di Instastory. Oh, nggak perlu, nggak bisa, perlu. Bisa datang langsung ke pengadilan aja ya. Datang ke pengadilan, kasih tahu bahwa dia pernah pernah bercerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Nomor perkaranya nomor sekian, ditanya bisa dicari di bagian hukum, maka akan dapat kopi salinan putusan perceraiannya dan langsung pengantar.
Pengantar untuk supaya disampaikan ke kantor catatan sipil, akta kawinnya mereka ditarik, maka akta cerai atas nama Gaston untuk suami akan dikeluarkan. Selesai, simpel aja sih sebenarnya. Jadi walaupun memang sebenarnya kan biasanya kalau bercerai itu mereka itu dua-duanya dapat surat Iya, kan? namanya bercerai kan nggak mungkin dong udah bercerai, kemudian Suratnya masih satu orang yang ngurusin, loh baik banget kan gitu, udah bercerai. Jadi setelah itu masing-masing mengurus Ayo suratnya. ada. Ada lah, gue Masing-masing nggak, Yu? sendiri Ada, masing-masing. Yu. Jangan Gak usah nanya. pakai nanya. Jangan nggak usah pakai marah, nanya. Yu. Jangan marah. Kan gue nanti suratnya nanti. Iya nanti susah, bener. Iya, nanti kan kalau mau kawin lagi kan harus ngurus suratnya harus Benar ya bang, jelas. ngurus sendiri, ngurus sendiri. Iya, Yu. Benar, Masak-masak iya, masa masih sendiri, sama. makan-makan sendiri, Yu. Iya. Makanya ini mana? Boleh maaf ini lagi bahasnya yang lain Oh gitu iya, ya. maaf saya soalnya kalau dengar-dengar cerai kayaknya trauma gitu. Iya, iya. Iya. Nah, tapi justru kan ini kan jadi akhirnya jadi kayak akhirnya mereka lagi yang kena nyari sensasi gitu Bang. Sebenarnya jadi kayak ada yang dirugikan gak sih Jadi Bang? kurang tepat kalau misalnya kemudian Gaston hari ini datang ke keluarganya almarhumah Jupe, Ya. ya. Karena pasti keluarganya, adik-adiknya, ibunya kan tidak mengerti urusan seperti itu. Iya. Pada waktu setelah perceraian itu almarhumah kan masih hidup. Ya. Gaston juga berkunjung. Ya. Harusnya kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin diklarifikasi, ingin diberikan informasi bagaimana prosesnya, pada waktu bertemu ditanyakin. Nah, Ya. ketika dia nggak menanyakan hal itu, Dianggap clear. berarti dianggap clear. Nah, keluarga nggak mengerti. Iya. Mm-mm. Karena pada Yang saat kawin siapa? Benar, Yang yang minta kawin surat siapa? siapa? Yang tanggung Yang jawab cerai siapa? siapa? Iya. Betul itu bang. Dek. Oke. Nah, justru oke. Bang, ini kan sebenarnya udah jelas banget ya yang harusnya dilakukan adalah tapi ke sana mungkin dari pihak yang bersangkutan tidak mengerti. Seandainya kalau memang surat-surat itu dua-duanya ada di almarhumah nih, misalnya, Nggak mungkin. dia juga nggak mungkin, Nggak Bang. mungkin, nggak mungkin. Karena pada waktu putusan cerai, kemudian sudah kita ambil putusannya, yang kita ambil hanya putusan yang untuk si Punya almarhum almarhumah. aja. Jadi nggak mungkin dua-duanya Tidak mungkin kan? dua-duanya kita ambil. Oke. Mungkin tidak mengertinya dia, ya karena kan mungkin dia bukan warga negara Indonesia ya. mungkin Jadi dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti bahasanya. Bukan bahasanya, dia tidak mengerti bagaimana Aturan-aturannya. aturan yang ada di negara Iya, ini. iya, Harusnya iya, ketika itu menjadi pendatang dia harus mengerti. Dia sudah pernah telepon abang, dan Ah. abang sudah jelaskan. Oh udah bang. Sudah pernah telepon abang menanyakan, bang di mana akta cerai lu? Saya bilang pada waktu itu situasinya seperti ini, kita hanya urus akta cerainya almarhumah Jupe. Kamu kan tinggal ambil ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Oh putusannya. abang udah Oh ngajarin. berarti udah jelasin. Abang udah ngajarin. Enggak bang, kalau kata dia abang katanya bilang sudah dikasih ke Nia gitu. Oh enggak ada. Saya nggak ada ngomong Nia. Iya. Saya hanya mengatakan untuk akte cerainya si almarhumah itu yang ngurusin administrasinya adalah Diana. Udah hanya itu saja. Abang pas ngomong sama Gaston pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Argentina waktu itu. Argentina. Bahasa Indonesia, Indonesia bercanda. Ya maksudnya takutnya nggak ngerti Dia kan Gastonnya. bisa. Gaston bisa bahasa Indonesia. Oh bisa. Bahasa Indonesia. Oh telepon gua kok pakai bahasa Inggris sih? Gak percaya? Nggak percaya. Tanya aja. Mana? Ada. Emang ada orangnya lu kenal. Ini dia, kita panggil coba biar nggak simpang siur, kita amprokin aja semuanya barengan ya. Ini dia Gaston Castaño. Apaan lo? Halo. Wen, Ya. jatuhnya kayak kakek cangkul ya. Lu bukan Gaston, lu Kasbon lu. I'm Gaston, Gaston, Gaston. Gaston, Gaston, gas 5 kilo. Oh, no. Wah lu parah Wen. I to you, not to him. Hello Ruben, how are you? Ini Gaston, oh namanya juga udah Gaston. Udah Gaston. Itu 32 maksudnya 32. 32 gimana tuh? 32 tipis. Gini sih. Tipis. Tipis 32. Ini dia lihat. Sudah mau main. Tipis. Maksudnya gimana sih, Wen? Coba pegang. Tipis. Maaf, Saya tidak saya salah. boleh tanya nggak? Iya. Setahu saya kalau pemain bola tuh namanya di belakang, setahu saya. Iya kok di depan ini. Sorry, saya pemain bola sombong. Oh iya. Jadi
saya kasih lihat dulu. Tapi ya saya Lu gasong kali lu. saya Emang di belakang nggak ada namanya, coba muter. Jangan-jangan ada kerokan. Oh, aman. Nggak ada. Aman, aman. Aman, aman, aman. Nah, oke. Sorry, Ton, bentar ya Ton ya. Gaston, nama Oh, iya. Gaston aja. Nah, justru kalau tanggapan dari Gaston sendiri gimana ke Nia nih? Sekarang ada Nia. Bawah. biasa. Pemain bola berdiri. Jadi begini. Ya. Istirahat, Wen. Istirahat. I just want to know. Kok Gaston busik banget sih kulitnya? Lu ngatain Ruben stocking coklat lu tuh. Saya bukan coklat. Apaan? Abu-abu monyet. Makanya kecil jangan suka main comberan. Baik, harusnya. Gila deh. Dekil lu. Namparnya. Dekil. Namparnya jangan kenceng-kenceng. Kamu saya kurang kenceng ini. Gaston mau ngomong apa sama Nia? Itu maksudnya minta surat-surat kayak tadi tuh apa maksudnya? Surat. Ya. Karena Oh, ini kayak Tarzan. Tarzan. I can speak Indonesia good, so Ya, pakai English aja. You speak English better. Lebih bagus lagi. I want to know what about my letter. Paper, letter, surat apaan? Paper. 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 Dokumen. Dokumen. So, Wen, what about the paper, the document that you promised to me? Saya bakar. Oh, berarti dari kamu bakar? Lampu. Aduh, bingung deh gimana sih? Hah? Coba orangnya lagi. Saya bakar. Lampu. Kok lampu? What? apa sih Wendy? Oh, lawakannya berat ah. Oh, lawakannya berat banget Wendy. Oke, baiknya masih banyak aku mau tanyakan sama mereka lagi ya, yang mungkin Oh, but the answer no. apa? Nggak usah answer lu. Oh my god. Kita mau bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis.